Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, keadaan kita makin hari ini ya, keadaan makin gimana ya. Mungkin ada sebagian orang yang merasa berbahagia dengan keadaan ini. Ada, kita nggak menutup itu. Tapi kan banyak juga yang orang-orang akhirnya makin ketakutan, makin gimana. Karena timbul korban terus, ya korban terus ada gitu. Ini sekarang berita dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya ini ada nih ya, penjelasan Dinas Kesehatan Tasikmalaya mengenai seorang anak meninggal dunia setelah micin. Nah, ini ada penjelasan dari Dinas Kesehatan. Nah, penjelasan dari Dinas Kesehatan ini, kita ini sebagai rakyat Indonesia makanya mau belajar gitu. Ini penjelasan Dinas Kesehatan akan gue bahas gitu, supaya Dinas Kesehatan atau dokter manapun atau siapapun nggak bisa lagi, jangan ngomong seolah-olah kita rakyat Indonesia harus percaya terus begitu. Enggak, kita akan bahas ini. Ya, akan kita bahas itu. Karena rakyat Indonesia ini sekarang ini karena memang apa ya, kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi. Kita mencari informasi sekarang searching sendiri. Kita minta informasi resmi kemarin ke Kemenkes, nggak dapet, ke Bepom nggak dapet. Akhirnya kami searching sendiri. Nih kita bahas nih, kita baca beritanya nih. Ya, Allah. D 10 tahun. Yang warga Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia pada Senin 17 Januari sekitar pukul 18.00. 17 sore itu ya. 18.00. Murid kelas 10 SDN 5 Kersamena Kecamatan Purbaratu meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo setelah menjalani perawatan sejak Minggu 16 Januari 2022. Dia meninggal tanggal 17, dirawat tanggal 16, berarti sehari dirawat. Almarhum sempat mengalami demam dan kejang-kejang. Setelah menjalani tes laboratorium, ternyata positif demam berdarah DBD. D menjalani michinisasi COVID untuk anak usia 6 sampai 11 tahun dosis pertama di sekolahnya. Kami sempat terkejut ada anak meninggal dunia setelah menjalani michinisasi. Kami langsung cek ke rumah sakit, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. Uus Supangat. Dr. Uus ya, ingetin namanya nih. Setelah mengecek ke dokter yang menangani almarhum, ternyata diketahui D positif demam berdarah. Oke, ciri-ciri penyakit demam berdarah, yang disebut penyakit demam berdarah itu apa? Trombosit turun atau trombositopenia. Ya, itu turun. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah penyebab penyakit trombositopenia ini atau trombosit turun itu langsung DBD? Apakah tidak ada penyebab lain untuk membuat seseorang nggak punya trombosit? Micin juga sebagian besar bisa ada kemungkinan untuk itu membuat trombosit turun. Jadi kalau trombosit turun setelah dimicin, jangan nyalain nyamuk. Nyalain siapa? Nyalain siapa deh kayak lu. Kan pokoknya micin nggak mau salah kan ya? Ya kan? Micin nggak mau salah, micin. Jadi dokter jangan begitu dong ya. Kenapa sih ya? Ya Allah. Hah? Nih ada nih ya, gue sampai searching. Penyebab trombositopenia, kekurangan jumlah platelet trombosit dalam darah dapat disebabkan oleh menurunnya produksi platelet pada sumsum tulang atau proses hancurnya platelet lebih cepat dari proses produksi. Dalam kebanyakan kasus, trombositopenia paling akut sering disebabkan oleh demam berdarah dengu. Dalam beberapa kasus berarti ada penyebab lain. Ada penyebab lain tuh trombosit turun. Nggak mesti demam berdarah dengu, nggak mesti DBD, apalagi setelah anak dimicin. Ya begini, gitu nih, sama petugas, dikejar-kejar lu, didatengin, udah kayak datengin mau nangkep
pelaku kriminal lu didatengin dengan 5 orang petugas dengan rombongan seolah-olah ini data. Tapi kalau ada begini, cuci tangan sayang, langsung dibilang DBD, langsung dibilang DBD. Padahal penyebab trombosit turut mestinya diselidiki benar. Betul, almarhum meninggal dunia setelah dimicin, tetapi perlu digarisbawahi yang mengakibatkan fatalitasnya adalah demam berdarah, ujar Uus. Enak aja, trombosit turun langsung demam berdarah gitu. Ya jadi dokter begini doang ya. Untung gua nggak kuliah 6 tahun belajar begini. Kuliah 6 tahun, kuliah ini, kuliah itu. Nih ada nih, trombositopenia itu nggak mesti dari DBD pak dokter Uus. Nggak rusak suara gue itu. Emang gue nggak pakai suara itu tadi. Gemes gue. Iya. Bocah tadi itu si D almarhum, mudah-mudahan orang tuanya ya Allah dikasih sabar, makanya tuh orang tua jaga tuh anak, jaga. Jadi orang tua takut amat gitu. Kalau ada anak begini, gimana rasanya lu? Gimana rasanya? Bahagia lu? Allah. Makanya jadi orang tua jaga anak. Gampang takut sih lu. Akhirnya anak lu begini kan. Dan buat dokter Uus ya, berikan penjelasan itu jangan seperti ini gitu. Ini berapa hari aja lu langsung bilang itu penyebabnya adalah DBD. Penyebabnya adalah fatalitinya itu karena trombositnya turun. Bilang dah begitu. Nah, penyebab trombosit turun belum kita selidiki. Apa? Nggak mesti DBD. Nggak mesti DBD. Bisa tuh, micin bisa menyebabkan trombosit turun nggak? Bisa, ada kemungkinan. Perlu otopsi, nggak bisa cuma 2 hari. Nih kalau gue salah nih, ayo dokter Uus. Bener nggak gue? Dibilang DBD kenapa? Karena trombositnya turun. Sudahlah. Gue bukan dokter tapi gue paham. Betul almarhum meninggal dunia setelah dimicin, tetapi perlu digarisbawahi yang mengakibatkan fatalitasnya adalah demam berdarah, katanya ujarnya. Fatalitasnya adalah trombositnya turun. Nah, penyebab trombosit turun itu bisa demam berdarah, dengung, bisa juga yang lain. Itu nggak bisa diselidiki dalam 2 hari begitu. Jarak yang pendek antara waktu mincinisasi dengan kematian yang hanya 2 hari bisa menimbulkan kekhawatiran warga. Udah banyak pak, banyak yang khawatir. Makanya jangan maksa. Menurut Uus, saat almarhum menjalani mincinisasi sedang mengalami masa inkubasi akhir serangan DBD sehingga tidak terdeteksi demam. Dari mana? Dari mana dokter Uus tahu? Waktu menjalani mincinisasi mengalami masa inkubasi, emang ada tes? Gimana dokter Uus, dia datang udah jadi jenazah, si anak udah jadi jenazah. Dokter ya, mentang-mentang dokter Uus bisa ngomong begitu. Enggak dokter Uus, ada gue reaksi nih. Lu mau percaya dokter Uus silahkan, mau percaya gue silahkan. Tapi yang pasti orang disebut DBD ciri utamanya adalah trombosit turun. Nah, penyebab trombosit turun itu nggak mesti DBD. Nggak mesti, karena ada prosesnya itu. Harus diselidiki. Apakah dia ada kemungkinan meninggalnya karena DBD? Ada. Tapi kemungkinannya jangan ditutup karena ada kemungkinan mincinisasi 2 juga di situ. Jadi kemungkinan fatalitinya itu ada 2, DBD dan micin. Begitu loh dokter. Yang jujur jadi dokter. Lagi marah gue, nggak pakai suara ngomongnya. Pinter amat jadi dokter. Jadi kemungkinan fatalitinya memang ada DBD, tapi bukan langsung divonis cuma 1 itu aja. Enggak, ada kemungkinan karena trombositopenia nggak mesti dari DBD.
Minggu malam barulah gejala. Almarhum mengalami demam disusul dengan kejang-kejang dan segera dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Setelah dimicin itu. Ngomong lu. Setelah dimicin. Itu setelah dimicin. Uus mengimbau warga jangan panik dan khawatir terhadap program micinisasi COVID-19 anak usia 6-11 tahun yang sedang berjalan saat ini. Ya khawatir lah. Gimana? Anak lu emang? Nih dokter Uus datengin suruh tanda tangan aja. Buat orang yang di Tasikmalaya ya, kalau mau micinisasi, dokter Uus bilang jangan khawatir. Bagus dokter Uus. Datangi rumahnya dokter Uus, kalau ada yang mau micin, dokter Uus mau tanggung jawab. Gitu bagus. Nyuruh-nyuruh jangan khawatir, jangan ini, kalau ada apa-apa, tanda tangan dong. Lu kalau mau ke rumah sakit, apa mau bikin ada tindakan operasi, lu tanda tangan kan ya? Lu tanda tangan, ya. Artinya, ada perjanjian di situ. Ini perjanjiannya orang tua yang tanggung jawab. Giliran yang begini lu bilang DBD. Mestinya lu udah di dokter yang bener, dokter Uus. Iya, lu bilang dong dokter Uus, dokter Uus. Uus. Emes gue. Lu bilang dong, trombositopenia itu penyebabnya ada DBD. Bisa juga ada penyebab lain, dokter. Terus dia bilang jangan panik katanya. Bukan anak lu sih dok ya. Kasus meninggalnya D sudah jelas karena serangan DBD, bukan karena efek dari micin, kata Us. Nah, mestinya lu ngomongnya begini. Meninggalnya bocah D, anak D, itu ada kemungkinan karena DBD, ada juga ada kemungkinan lain. Itu lebih halus. Nggak bilang langsung DBD. Nggak bilang trombositopenia. Itu tidak hanya DBD, sayang. Trombosit turun, macam-macam penyebabnya. Micin bisa nggak? Bisa. Tapi diteliti dulu. Mestinya kalimatnya jangan bilang micin enggak. Begitu dok. Sudah ribuan anak menjalani micinisasi dan mereka baik-baik aja katanya. Nah ini yang begini gue makin gemes. Ribuan anak baik-baik saja. Ada satu anak yang meninggal. Itu penting untuk dijaga. Jangan mentang-mentang yang lain baik, terus nggak mikirin yang mati, yang sakit. Itu namanya negara yang warganya egois semua, cuma mikirin yang penting anak lu doang, yang penting keluarga gua doang, yang penting target terpenuhi. Jangan begitu jadi warga. Makanya gua berjuang sampai saat ini begini untuk memberi edukasi kepada orang tua. Makanya jadi orang tua, lu jadi orang tua dikasih sama Allah anak, lu jaga tuh anak. Jaga. Kalau lu yakin micin itu baik, serahkan. Tapi kalau lu nggak yakin, jangan. Karena begini, yang nyuruh-nyuruh nggak pernah ada yang mau tanggung jawab. Yang nyuruh-nyuruh cuma bilang apa? Anak gua baik, anak gua baik. Lu mau tanggung jawab kagak? No baik, no. Oh no baik, no. Anak itu ribuan udah baik. Yang ini pak, wah itu takdir, kan? Begitu deh, udah begitu polanya nih. Ntar kalau tak mau kejar target pakai apa? Wah lengkap aparatnya. Serem ya. Ini mau micin apa mau apa sih? Apa mau perang? Dan mau micin. Anak-anak, psikis anak gimana? Dan kalau udah begini, penjelasannya nih, gue bukan dokter. Tapi kalau penjelasan gue salah, bilang salah dong. Tapi kalau penjelasan gue benar, bilang benar. Trombositopenia, salah satu penyebabnya adalah DBD. Salah satu, bukan berarti tidak ada penyebab lain. Paham? Trombositopenia, kenapa disebut DBD sama dia? Karena trombositnya turun. Begitu trombosit turun langsung dibilang DBD. Enggak mesti DBD pak. Apalagi tuh anak habis mengalami injeksi dari zat asing dari luar. Bisa jadi ada infeksi karena injeksi tersebut. Mikir. Minta maaf gue, ini dinas kesehatan gue bahas kali ini. Paham masyarakat Indonesia. Komentar yang baik-baik di bawah. Sebarkan video ini. Dan mudah-mudahan ini sampai didengar oleh para dokter. Kemenkes kah, IDAI kah, ID kah. Lu lihat nih omongan bocah lulusan SMA nih. Tentang trombositopenia. Lu searching deh tuh. Trombositopenia. Itu trombosit turun penyebabnya bukan hanya lewat karena DBD. Zat asing yang disuntikan dari luar bisa. Bahkan alergi obat ada. Orang salah minum obat, tubuhnya nggak bisa tuh. Alergi obat menyebabkan trombositopenia. Salah minum obat, terus trombositnya turun, dibilang apa? Nyamuk. Gigi lu, emang dia makan nyamuk?
Dia begitu doang gue. Suara gue hilang lagi, itu lagi marah gue. Dah, begitu dua. Dah. Ya, share video ini, share. Biar makin banyak yang paham. Jangan sembarang denger yang begitu. Terus lu percaya aja. Udah ya, udah. Kopi gue udah mau habis lagi. Untung di sini gelasnya gede. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Jaga anak kalian, jaga. Saya bingung, anak saya begini. Jaga anak takut-takut. Giliran bikin anak aja lu bisa.